Pemerintahan dalam arti luas adalah lembaga-lembaga yang menjalankan segala tugas pemerintahan baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedang dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintahan yang dilakukan lembaga eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan yang terdiri dari komponen pemerintahan yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Sistem pemerintahan negara secara umum terdapat dua perkelompokan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Kedua sistem ini memiliki perbedaan yang mendasar. Selain keduanya, terdapat juga sistem semi-presidensial yang merupakan campuran kedua sistem. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu yang pertama, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemerintahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif dalam mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dipilih menjadi pemimpin. Berikut ada kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Penyusun program kerja, kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat mencapai kekuasaan. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Beberapa negara yang menggunakan sistem parlementer ini diantaranya Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, serta Malaysia. Ciri-ciri pemerintahan parlementer adalah yang pertama, pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Yang kedua, tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Yang ketiga, dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan
parlementer. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer: yang pertama, pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena sudah menjadi penyusunan pendapat antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang selanjutnya, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas kedudukan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang selanjutnya, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan terakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Selanjutnya, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Yang terakhir, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan campuran ini merupakan kombinasi atau campuran dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan campuran yaitu Prancis, Mauritania, dan Namibia. Periodisasi sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Para pemerintahan Orde Baru, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dan kekuasaan yang sangat besar berada di tangan Presiden. Mengacu pada amandemen UUD 1945, artinya sistem pemerintahan sebelum amandemen, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ada beberapa sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, yaitu pemerintahan periode 1945 sampai 1949, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini adalah presidensial. Artinya, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pembelian keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara, dan lain-lain ditentukan oleh presiden. Namun, seiring berjalannya waktu melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 ada pembagian kekuasaan. Sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950, 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Pada periode pemerintahan 1949 sampai 1950 pernah terjadi 2 kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Redfield 1949 dan Konferensi Meja Bundar 1949. Isi dari Perjanjian Redfield adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledah kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral Redfield yang berlabuh di Jakarta. Sedangkan isi perjanjian Meja Bundar adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan adanya Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan, artinya bahwa Indonesia pada saat itu menggunakan sistem parlementer. Sistem pemerintah parlementer artinya bahwa pengambilan keputusan dan nilai-nilainya berada di tangan menteri. Sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959, 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi serikat, tapi sudah kembali menjadi negara kesatuan. Selama periode 1950 sampai 1959,
Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar, sementara UUD 1950 ternyata sampai tahun 1959 konstituante tidak dapat membentuk konstitusi negara baru, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan pembubaran lembaga tersebut. 3 hal pokok kredit presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno yaitu pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUD 1950, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, sementara DPAS dan Majelis Permusyawaratan sementara MPRS. Sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga pada 5 Juli 1945 Soekarno mengeluarkan dekret presiden, sehingga pada 1959 setelah dekret, pemerintahan Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dan tetap menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998, Orde Baru sampai 18 Agustus 1945 sampai 27 1949, Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Penerapan sistem pemerintahan yang dilakukan pada zaman Soekarno dan Soeharto sangat berbeda, terutama kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan MPR. Pada zaman itu, pemegang kekuasaan tertinggi adalah MPR dan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Maka, setelah Soeharto diturunkan dari jabatannya, zaman Gus Dur, rakyat mendesak untuk melakukan amandemen UUD 1945 agar tidak disalahgunakan. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berada dengan sistem pemerintahan parlementer. Malaysia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Sultan bisa juga raja atau ratu sebagai kepala negara. Indonesia pernah mencoba penerapan sistem pemerintahan parlementer tersebut pada periode 1949 sampai 1950 parlemen semu dan 1950 sampai 1959 parlemen, namun tidak berhasil sehingga kembali ke kitarnya semula, yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.